Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan Saung Bartong pada minggu pertama masa Prapaskah tahun B ini. Tema renungan kita pada minggu ini adalah usaha untuk mengalahkan godaan-godaan setan. Hari ini kita masuki minggu pertama masa Prapaskah, yang disebut juga masa puasa, juga masa tobat, dan ada yang menyebutnya adalah masa padang gurun. Tentu masing-masing kita saat ini memasuki masa yang penting ini sudah mempunyai rencana dan niat untuk membaharui hati, pikiran, dan diri kita lewat puasa, pantang, doa, amal kasih. Namun banyak yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya di tahun-tahun yang silam bahwa pada masa seperti ini, masa tobat seperti ini, terasa godaan dan gangguan-gangguan atau cobaan-cobaan itu datanglah lebih banyak, bahkan lebih kuat dari masa-masa biasa. Apalagi saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu tantangan, godaan, dan cobaan akan lebih banyak, bahkan lebih kuat. Berhadapan dengan situasi ini, kita bertanya, mengapa ini terjadi? Jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya satu, yakni setan atau iblis tidak mau supaya kita bertobat, membaharui diri, memperbaiki relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Setan atau iblis ingin supaya kita mengikuti bujukannya atau rencananya, yakni menjauhkan kita dari Allah dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang hari ini kita dengaran pergi ke padang gurun untuk berpuasa sebelum memulai karyanya di muka umum. Maka marilah kita memasuki ke masa ini untuk belajar dari Tuhan Yesus bagaimana caranya mengatasi segala cobaan dan godaan-godaan setan itu. Injil Markus hari ini yang terasa singkat, lebih daripada Injil Matius, mengisahkan tentang peristiwa Yesus mengalami cobaan di padang gurun ketika sedang berpuasa. Tapi ia justru menang, kuat melawan jebakan dan godaan-godaan setan itu. Apa yang Yesus ajarkan pada kita? Pertama adalah memohon kekuatan dan perlindungan Roh Kudus. Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus dalam puasanya di padang gurun. Artinya apa? Yesus juga mengandalkan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus. Apalagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hendaknya kita lebih mengandalkan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus untuk selalu memimpin kita, untuk menguatkan kita dalam masa Prapaskah, masa tobat ini, supaya kita mampu dan kuat melawan segala godaan dan juga tipuan-tipuan, rayuan-rayuan setan. Yang kedua, memohon kehadiran malaikat pelindung dan para malaikat. Ia sendiri selama berada di padang gurun ditemani oleh malaikat-malaikat, dilayani oleh malaikat-malaikat selama masa puasanya di padang gurun. Maka kita pun hendaknya pada masa ini lebih banyak mengundang malaikat pelindung dan malaikat-malaikat lainnya untuk menjaga, melindungi kita, supaya selama masa puasa ini kita kuat melawan segala cobaan dan godaan-godaan iblis. Hal yang ketiga yang kita belajar pada masa ini adalah
bertobat dan percaya kepada Injil. Itulah pewartaan Yesus untuk kita. Artinya dalam masa prapaskah ini harus kita jadikan sebagai kesempatan yang penuh rahmat untuk bertobat dari segala dosa dan lebih dekatkan diri pada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Injil atau sabda Tuhan itu kita menemukan berbagai tuntunan dan bimbingan Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman kita. Kita juga menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup kita. Dan di dalam Injil atau sabda Tuhan kita juga bisa mendapat teguran untuk bertobat dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan-kesalahan kita. Kita juga mendapat semangat dan kekuatan baru untuk hidup dan pelayanan kita yang lebih baik. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik, usaha-usaha kita untuk melawan godaan dan cobaan setan selama masa puasa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kuncinya adalah mengandalkan bimbingan Roh Kudus, perlindungan para malaikat, menerima sakramen tobat, rajin merayakan Ekaristi baik offline maupun online, tekun mendengarkan sabda Allah, merenungkannya dan juga menghayatinya dalam hidup dan perjuangan kita sehari-hari, terutama pada masa tobat ini. Maka bila kita tekun dan rajin dalam usaha-usaha ini, dijamin kita akan menang melawan segala godaan dan cobaan setan, sehingga kita layak merayakan Paskah, ikut bangkit bersama Yesus menjadi manusia baru dalam hidup dan perjuangan kita yang akan datang. Tuhan memberkati kita.